Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, memberi kesempatan kepada kita. Pada saat ini Allah memberikan usia masuk di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai ibadah. Iwatul iman, keistimewaan pada bulan Ramadan. Di antaranya Allah memberikan berbagai ampunan kepada siapa yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Di antara salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, dasarnya iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti saum yang dilaksanakan selama 1 bulan, dilaksanakan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, diawali dengan makan syahur, karena memang di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Tasyaharu inna fisyahuri barokah. Dan juga harus mengisinya dengan berbagai ibadah seperti tadarus, infak sodako, berdoa. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam, tarawih, yang dilaksanakan atas dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita selain dari melaksanakan saum pada siangnya, maka pada malam harinya juga kita melaksanakan sholat tarawih. Untuk pelaksanaannya bisa di awal seperti biasa kita lakukan setelah melaksanakan sholat isya, atau juga di sepertiga malam bisa dilaksanakan. Sebetulnya pelaksanaan tarawih itu santai, jadi tidak harus dilaksanakan sesudah isya. Tapi karena kita kebanyakan takut tidak bisa terlaksana, maka dilaksanakannya di awal waktu. Bahkan mungkin ketika kita melaksanakannya berjamaah di masjid ada kelebihan, karena biasanya ada ceramah, berarti ada plus. Selain kita melaksanakan ibadah sholat, juga mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas agama. Yang ketiga, masih hadis dari Bukhari Muslim, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, dasarnya iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang seperti apa yang diampuni? Tentunya dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar seperti syirik itu harus dengan bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, ini
Berarti kalau yang disebut ibadah itu sangat banyak, siang dan malamnya. Dan juga yang disebut malam Lailatul Qadar, di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di 10 hari terakhir dan di hari-hari ganjilnya gitu ya. Hari-hari ganjil di 10 hari terakhir atau malam ganjil 10 hari terakhir gitu. Nah, maka kita yang namanya Lailatul Qadar kan tidak bisa diintip, berarti harus terus dilaksanakan. Maka ibadah itu setiap saat terus dilaksanakan, dari mulai siangnya, malam, terus setiap hari, bukannya semakin lemah tapi semakin kuat. Jadi bertambahnya jumlah waktu sudah 21 ke sana, berarti ibadah itu harus lebih kuat, lebih semangat, lebih rajin. Yang disebut ibadah diantaranya ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang wajibnya berarti seperti sholat wajib, itu lebih ditingkatkan kualitasnya, lebih khusyuk. Juga kalau yang sunnah-sunnahnya seperti sholat malam atau tarawih. Juga ada misalnya sholat yang bergandengan dengan sholat wajib atau sholat rawatib. Jumlahnya ada 12 rakaat. Yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur. Nah, jadi yang kedua 2 rakaat setelah duhur. Yang ketiganya 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempatnya 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Dan juga sekarang kan saumnya lebih meningkat. Juga ketika ada sholat, nah kan sholat sunat itu banyak. Di antaranya ada yang sholat tahiyatul masjid. Ada kesempatannya ketika kita masuk masjid, terus jangan dulu duduk, sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu yang disebut sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika kita lupa, begitu kita masuk ke masjid, tapi setelah duduk dulu, maka tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Juga ada yang disebut sholat syukrul wudu. Nah, ketika kita sudah mengambil wudu, terus kita sholat 2 rakaat, itu artinya sholat syukrul wudu. Berarti banyak sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, laksanakan yang wajib sebaik mungkin, juga yang sunnahnya jangan ketinggalan. Jadi ada tadarus, ya, jadi membaca Al-Quran rutin. Nah, bisa 1 halaman, 2 halaman. Dibacanya kapan? Silahkan. Mau setelah setiap sholat, atau misalnya dalam 1 hari 1 kali, atau justru kalau setiap sholat kan ada 5 waktu, berarti 5 kali, itu akan lebih baik gitu kan. Nah, juga di sini selain sholat kan infak sodako, ya, dikeluarkan, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkan infak dari apa yang kamu usahakan. Apalagi pada bulan Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan. Mumpung kita ada di bulan Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin, berdoa sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dengan diisi dengan berbagai ibadah, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Ya, jadikanlah hari ini ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.